Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini 18 Mei merupakan hari yang bersejarah bagi program studi PGSD yang melaksanakan kegiatan ujian skripsi atas nama Sri Ijah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya Ketua, juga berhadir pada kesempatan kali ini Bu Dr. Dina Huryati, dan juga hadir Ibu Dr. Siti Ramdiah selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Prodi, Pak Saupi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan, khususnya juga bimbingan kita yang sudah berusaha keras untuk menyelesaikan skripsinya, sehingga alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang menyenangkan karena bisa melaksanakan kegiatan skripsi. Bentar. Ini tutup deh. Nah. Kemudian yang paling membanggakan lagi, karena hari ini kita memecah telur, memecah telur bagi mahasiswa PGSD yang mampu untuk pertama kali, ini perdana, untuk bisa melaksanakan ujian skripsi. Walaupun keadaan kita masih dalam keadaan corona, tetapi kita mampu untuk melaksanakan tanpa halangan. Mudah-mudahan ke depan kita kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya kami ingin mengetahui bahwa pada hari ini akan dilaksanakan ujian skripsi atas nama Ijah dengan judul Persepsi Guru Kelas terhadap Karakter ABK dalam Pengimplementasian Kurikulum 2013 di SDN Banyuanyar 4. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengetahui sejauh mana saudara melakukan penelitian dan memahami apa yang sudah ditulis dalam bentuk skripsi, maka kami akan memberikan kesempatan pada saudara untuk menyampaikan atau mempresentasikan makalah skripsi ini maksimal 10 menit. Dan kepada saudara, sebelum memulai, saya persilahkan untuk berdoa. Dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, diaktifkan mikrofonnya. Sebentar. Ya.
Gimana Pak Saupi, ada gangguan? J, silakan Ijah untuk dipresentasikan, diaktifkan mikrofonnya. Sudah dipersilakan Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Jamukjijah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Guru Kelas terhadap Karakter ABK dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Latar belakang dari penelitian saya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam hal pemenuhan hak pendidikan atas ABK sendiri, maka dicetuskan sekolah inklusi. Sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan khusus, dalam proses belajar mengajarnya, pendidikan inklusi tentu memerlukan kurikulum. Kurikulum yang terakhir digunakan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Penyelenggaraan kurikulum dalam pendidikan lebih menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Nah, untuk anak ABK sendiri yang mempunyai kelainan dan memerlukan bantuan khusus, mungkin memang sulit menggunakan kurikulum 2013. Lalu, peran gurulah di sini yang sangat strategis dalam membantu anak ABK untuk menginternalisasikan nilai karakter kepada anak ABK. Namun, guru tentu juga mengalami kesulitan dalam menginternalisasikan nilai karakter pada ABK, mengingat tidak semua karakter bisa diinternalisasikan ke siswa. Nah, dalam hal ini, guru mempunyai persepsi dan cara yang berbeda-beda dalam internalisasi nilai-nilai karakter pada kurikulum 2013 ini. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang ini, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian salah mengenai karakter ABK pada kurikulum 2013 di sekolah dan ambil judul penelitian Persepsi Guru Kelas terhadap Karakter ABK dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di SDN Banyuanyar 4 Banjarmasin. Definisi masalahnya, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka ada beberapa Diperingkas saja, diperingkas saja, saya kira diperingkas saja. Masalahnya apa langsung? Nah, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, ABK sulit menggunakan kurikulum 2013. Guru mengalami kesulitan dalam menginternalisasikan nilai karakter. Tidak semua karakter bisa diinternalisasikan guru pada siswa. Fokus penelitiannya terbagi menjadi 3. Ada bagaimana persepsi guru kelas terhadap kesiapan sekolah dan guru.
bagaimana persepsi guru kelas terhadap proses pembelajaran, dan bagaimana persepsi guru kelas terhadap berbagai kendala yang terjadi dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter ABK pada kurikulum 2013 di SDN Banwanyar 4 Banjarmasin. Tujuan penelitiannya Langsung ke prosedur penelitian. Langsung ke prosedur penelitian saja. Prosedurnya. Prosedur. Nah, jadi prosedur yang digunakan pendekatan dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dan lokasi penelitiannya guru kelas 2, kelas 3, dan guru kelas 4 SDN Banwanyar 4 Banjarmasin. Sumber datanya dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan datanya dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data melalui reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data, dan pengujian keabsahan datanya dilakukan dengan member check, meningkatkan kecermatan, serta perpanjangan pengamatan. Untuk hasil penelitian, diperoleh bahwa guru kelas mempunyai persepsi yang sama terhadap kesiapan sekolah dan guru dalam internalisasi nilai karakter pada ABK, yaitu sekolah membuat kebijakan, menyusun program dan mendukung proses internalisasi nilai karakter, serta sekolah menyediakan guru pembimbing khusus dan menyediakan fasilitas yang memadai. Sedangkan kesiapan guru dalam internalisasi nilai karakter pada ABK adalah perangkat pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian sikap. Guru kelas juga mempunyai persepsi yang sama mengenai karakter ABK dalam proses pembelajaran. Menurut guru kelas, ABK mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan gangguan atau hambatan yang diderita ABK. Sedangkan internalisasi nilai karakter pada ABK dalam proses pembelajaran ada 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru kelas mengalami kendala kurang terlibatnya peran orang tua dalam internalisasi nilai karakter, sulitnya penginternalisasian nilai karakter disiplin, dan keterbatasan pengetahuan guru mengenai karakter ABK. Untuk pembahasannya, persepsi guru kelas terhadap kesiapan sekolah dan guru dalam internalisasi nilai karakter untuk ABK di SDN Banwanyar 4 Banjarmasin sesuai dengan pendapat Sri Narwanti dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter pada halaman 53 yang menjelaskan bahwa penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar dilakukan pada proses pembelajaran. Saudara Ija, langsung ke kesimpulan saja, langsung kepada penutup saja. Langsung pada penutup terakhir saja. ada saran dari peneliti bahwa ada 3 saran. Satu, ada Bukan, kesimpulannya apa? Kesimpulan penelitian kan ada. Untuk kesimpulannya, persepsi guru mempunyai beberapa persepsi yang sama mengenai kesiapan sekolah dan guru dalam menginternalisasi nilai karakter pada ABK. Dan yang kedua, guru juga mempunyai persepsi yang sama mengenai proses pembelajaran dalam internalisasi nilai karakter pada ABK pada kurikulum 2013, dan guru juga mengalami berbagai kendala dalam menginternalisasikan nilai karakter pada ABK. Ya, cukup? Gitu, Pak. Ya, terima kasih Saudara Ija yang sudah memaparkan secara ringkas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan, masukan dan saran dari penguji. Nah, di sini telah hadir Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku penguji utama, yang untuk ini kami persilahkan ada Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD untuk memberikan yang pertama, ya, karena skripsi ini nanti begitu selesai harus layak memenuhi kriteria ilmiah, maka kami memohon juga nanti masukan dan sarannya. Kemudian setelah itu juga dipersilahkan pada saudara untuk menanyakan hal-hal apa saja yang telah ditulis atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kita beri waktu 20 menit sekalian dengan jawabannya. Dipersilahkan Ibu Rahidatul.
Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi penguji utama pada skripsi untuk saudari Sri Ijah Mukijah dengan judul Persepsi Guru Kelas terhadap Karakter ABK dalam Pengimplementasian K13 di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membimbing saudari Sri Ijah Mukijah sehingga sudah sampai pada tahap ujian skripsi pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua STKIP PGRI Banjarmasin, Ibu Dr. Hajah Dina Haryati MPD, Ibu Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Dr. Siti Ramdiah MPD, yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk ada di sini bersama-sama dengan kita ujian skripsi daring PGSD. Kemudian Bapak Ibu dosen program studi PGSD yang juga sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di sini untuk memberikan semangat kepada Sri Ijah Mukijah untuk ujian pada hari ini. Untuk pertama, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada saudari Sri Ijah Mukijah, baru nanti akan saya lanjutkan dengan saran, usul dan saran mengenai hasil skripsi Sri Ijah Mukijah. Baik, siap Ijah? Nggih, siap Bu. Oke, pertanyaan pertama. Ya, baik. Pertanyaan pertama adalah mengapa Ijah tertarik untuk mengambil judul karakter anak ABK? Nah, padahal ranah pendidikan karakter anak ABK ini biasanya lebih sering kita temui pada pendidikan inklusi. Nah, alasan Ijah kenapa tertarik untuk mengambil jenis penelitian ini? Silakan Ijah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter sendiri itu sangat penting diinternalisasikan pada pendidikan dasar karena akan menjadi fondasi bagi anak ketika dia sudah melanjutkan pada tahap berikutnya, pada jenjang berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sudah sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 termasuk SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin. Nah, sedangkan kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memang pada kurikulum 2013 ini kompetensi lulusannya itu ada nilai kognitif, afektif, dan psikomotor, namun yang membedakan dari kurikulum 2013 dan dari kurikulum sebelumnya bahwa titik tekannya pada kurikulum sebelumnya titik tekannya itu lebih kepada penilaian kognitif, tapi pada kurikulum 2013 itu lebih kepada penilaian afektif. Jadi untuk ABK sendiri yang tentunya ada kelainan atau hambatan, tentunya pasti sulit menggunakan kurikulum tersebut dan dilihat juga pada di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin tersebut ada permasalahan-permasalahan mengenai karakter ABK sendiri. Contohnya seperti di dalam kelas masih ada karakter ABK yang membantah dengan gurunya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya tertarik memilih judul penelitian ini karena saya ingin mengetahui apakah permasalahan karakter ABK ini menjadi perhatian oleh guru kelasnya. Apakah guru kelas memperhatikan karakter ABK ini sama dengan siswa lainnya atau malah dilimpahkan kepada guru pendamping khusus? Karena kebanyakan untuk siswa ABK sendiri yang menangani itu guru pembimbing khusus. Namun di sini saya ingin mengetahui apakah guru kelas juga terlibat dalam karakter itu kepada ABK. Oke, sudah Ijah? Nggih, sudah. Sudah. Kemarin waktu penelitian yang diambil kelas berapa saja? Kelas 2, kelas 3, sama kelas 4. Ada berapa orang anak ABK-nya?
Untuk kelas 2 ada 2 orang, kelas 3-nya ada 4, dan kelas 4-nya ada 6. Oke, terima kasih Ijah atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tadi malam Ibu sudah ada coba searching dari artikel-artikel ilmiah tentang penerapan K13 pada anak ABK. Nah, tadi ada 2 artikel ilmiah yang digunakan. Yang Ibu cari ada di IJUPIKU, kolom 3 nomor 1 tahun 2011. Judulnya Persepsi Guru Kelas Terhadap ABK di SDN Payakumbuh. Kemudian artikel yang kedua adalah Persepsi Guru Pembimbing Khusus ABK kelas 1 terhadap implementasi K13 di SDN Firdaus Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kalau di 2 penelitian tersebut, mereka menggunakan perangkat modifikasi pada saat melaksanakan penelitian, kemudian menggunakan bahasa yang memang dimengerti oleh anak ABK. Kemudian kalau di EJPIKO tadi, ABK mendapat kurang perhatian dibandingkan dengan peserta didik reguler yang diperhatikan oleh gurunya di kelas. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan, apakah keunggulan penelitian yang sudah Ijah lakukan ini? Untuk keunggulannya sendiri, dari penelitian ini kan memberikan yang pastinya nantinya setelah memberikan gambaran bahwa bahwa guru ini, bahwa karakter ABK itu, bahwa karakter ABK pada kurikulum 2013 itu ternyata guru-guru memang memperhatikan. Jadi kita tuh memberikan, dari penelitian ini bisa memberikan gambaran terhadap karakter dari ABK pada kurikulum 2013. Kalaunya dari penelitian yang Ibu dapat kan tidak ada kurikulum 2013-nya. Nah, kalau saya sendiri mengambil yang ada pengimplementasian kurikulum 2013. Oke, sudah Ijah. Jadi keunggulannya tadi itu ada pada kurikulum 2013 ya? Iya, Bu. Berarti pada penekanan karakternya dan pada kurikulum 2013. Iya, Ijah ya? Mau Iya, ditambahkan lagi? Sudah. Sudah dirasa cukup? Iya, Bu. Sudah. Oke. Kemudian tadi pada saat Ijah memaparkan, Ibu mengenai hasil yang diperoleh selama penelitian. Nah, di sana Ijah memaparkan secara ringkas saja hasil penelitian yang sudah Ijah lakukan di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin. Secara ringkas saja, Ijah. Hasil penelitiannya, Bu. Ya. Untuk hasil penelitian yang saya dapat, sesuai dengan fokus penelitian, yang pertama mengenai kesiapan sekolah dan guru dalam internalisasi nilai karakter kepada ABK pada kurikulum 2013 di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin. Nah, di sini persepsi guru mengenai kesiapan sekolah itu hampir sama. Guru mengatakan bahwa ada kebijakan sekolah mengenai internalisasi nilai karakter pada ABK yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Adapun kebijakannya mencakup mengenai jam belajar siswa ABK, kelas khusus untuk anak ABK yang mengalami gangguan berat. Terus itu ada peraturan-peraturan yang dibuat sekolah, dan ada kegiatan-kegiatan juga yang dibuat sekolah untuk menunjang pendidikan karakter untuk ABK di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin. Selain itu, untuk kesiapan sekolah, guru kelas mempersepsikan bahwa kesiapan sekolah sendiri sudah baik karena sekolah sudah menyediakan sumber daya guru pendamping khusus, ada kegiatan-kegiatan, ada program-program yang dibuat sekolah untuk menginternalisasikan nilai karakter untuk ABK, dan ada sarana dan prasarana yang menurut guru kelas sudah memadai di SDN Seberang Masjid 1 di SDN Benua Anyar 4 Banjarmasin.
Selanjutnya mengenai kesiapan guru, guru kelas juga mempunyai persepsi yang hampir sama mengenai kesiapan guru. Menurut guru kelas yang harus dipersiapkan dalam internalisasi nilai karakter pada ABK, yang pertama ada perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP. Jadi untuk silabus dan RPP sendiri untuk ABK itu disamakan dengan siswa normal yang lainnya. Termasuk indikator pencapaian sikapnya juga disamakan dengan siswa normal lainnya. Setelah itu, guru kelas juga mempersiapkan media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian sikap. Nah, jadi untuk media, bahan ajar, dan penilaian sikap sendiri, menurut guru kelas itu disamakan antara siswa normal dengan siswa ABK. Namun untuk penilaiannya sendiri untuk ABK itu dilakukan oleh guru pendamping khususnya. Terus untuk proses pembelajaran dalam menginternalisasikan nilai karakter pada ABK, dalam proses pembelajaran di sini pada kelas di SDN Banwajar 4 Banjarmasin itu setiap kelasnya ada jumlah ABK-nya berbeda-beda. Nah, dalam proses pembelajaran itu terbagi menjadi 3, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk perencanaan sendiri, itu mencakup kesiapan guru tadi, yaitu perencanaan pembelajaran, guru menyiapkan itu. Lalu, sebelumnya guru juga melakukan pengelolaan kelas. Setelah itu guru mempersiapkan media pembelajaran, bahan ajar. Untuk medianya juga tadi disamakan. Setelah itu baru masuk ke pelaksanaan pembelajaran. Guru kelas di SDN Banwajar 4 Banjarmasin menggunakan metode yang sama, yaitu metode diskusi, ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Selanjutnya, media yang digunakan guru kan tadi disamakan. Terus untuk evaluasi penilaian sikap. Diperingkas. Gitu. Untuk penilaian diperingkas sikap, jawabannya, waktunya. Iya, Pak. Nah, untuk penilaian sikapnya tadi instrumennya dipegang oleh guru dampingnya untuk ABK. Setelah itu untuk kendala-kendala, nah di sini guru kelas mengalami kendala yang berbeda-beda di setiap kelasnya. Menurut guru kelas, ABK itu mengalami kendala sesuai dengan ABK sesuai dengan ketunaannya. Contohnya misalkan ABK yang mengalami tunawicara, dia akan memiliki karakter yang sulit, sikap sosialnya kurang karena dia maunya hanya berinteraksi dengan guru dampingnya saja. Dia sulit interaksi dengan teman-temannya dan guru kelasnya. Lalu kendala yang dihadapi guru lagi, yang pertama pengetahuan guru itu masih kurang mengenai karakteristik ABK. Terus yang kedua, kendala juga terdapat pada orang tua si ABK. Nah, kendala yang kedua ini untuk guru kelas 3 mengalami kendala sulitnya menanamkan nilai disiplin karena kurang kerjasamanya orang tua yang mengantar anaknya selalu terlambat. Lalu kendala yang ketiga dari orang tua itu dari guru kelas 4, kurang terbukanya orang tua mengenai perkembangan anaknya terhadap guru. Jadi guru itu sulit untuk melakukan internalisasi nilai karakter pada ABK. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Ijah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Di sini Ijah pada bab 2 sudah memasukkan tinjauan pustaka mengenai persepsi, yang kedua anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga adalah kurikulum 2013. Nah, berdasarkan teori yang sudah Ijah pakai pada bab 2, apakah sudah menjawab dari hasil penelitian ini? Silakan Ijah. Untuk yang bab 2, apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian? Iya. Untuk bab 2 ada yang sudah terjawab.
aja. Sudah terjawab, Pak. Lanjut. Cepat. Ya di mananya mungkin? Iya, mungkin di mananya aja, Apa? ya apa misalnya. Artinya Dari persepsi sendiri, untuk kan misalkan dari kurikulum 2013 sendiri itu pendidikan karakternya itu diinternalisasikan pada setiap sudah memfasilitasi gitu ya, pun Pak, siswa. untuk kelas Ya, lanjut. pada bab 2 ada menjelaskan bahwa kurikulum 2013 itu pendidikan karakter diintegrasikan pada setiap mata pelajaran. Nah, ini sesuai dengan pada setiap mata pelajaran. Nah, ini sesuai dengan persepsi dari guru kelas bahwa pendidikan karakter di SDN Bandunyar 4 Banjarmasin yang menggunakan kurikulum 2013 sudah menginternalisasikan nilai karakter pada setiap mata pelajaran. Menginternalisasikan, Bu. Ya, menginternalisasikan kalau ada implementasi dari kurikulum kan. Ya, silakan Bu Rahidatul, mungkin masih ada saran. Baik Pak, terima kasih. Sedikit waktu. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban Rijah atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Kemudian sedikit saran saja Pak, kalau di bagian kata pengantar silahkan nanti diperbaiki. Untuk penulisan kata pengantar silahkan nanti diperbaiki. Kemudian pada tinjauan pustaka, karena tadi Ijah membahas tentang nilai-nilai karakter, alangkah baiknya jika Ijah masukkan juga pembahasan tentang pendidikan karakter itu secara tersendiri, tidak hanya di dalam pembahasan tentang kurikulum 2013. Sekian Pak pertanyaan serta saran dan masukan dari saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD yang sudah memberikan pertanyaan sekaligus juga saran, dan kami mohon kepada Saudari Saudari Ijah ya untuk mencatat apa-apa yang mungkin khususnya mengenai saran tadi, sehingga nanti pada saat perbaikan itu akan diperbaiki. Baiklah, untuk selanjutnya untuk mengenai nah ini karena Ibu Wakil Ketua 1 juga hadir, kami sebenarnya nanti akan memberikan kesempatan sedikit saja untuk menjadi penguji kehormatan ya. Setelah Pak Saubri ingin sampaikan, enggak apa-apa. Ini kehormatan, enggak apa-apa, ini boleh nih. Ini minta nanti Bu Ramdiah mungkin ada sesuatu gitu ya. Silakan sebentar setelah Pak Saufi. Nah, untuk ini kami persilakan Pak Saufi karena memang mepet, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan dan juga sekaligus saran terhadap Sri Ijah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa Ijah ya yang hari ini sedang melaksanakan ujian skripsi untuk pertama kalinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mungkin kita fokus pada laporan skripsi yang telah disusun oleh Saudari Ijah. Oke, pada bagian yang pertama, karena di sini saya memang sifatnya di pembimbing 2 dan saat ini memang sedang menjadi penguji, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan dan ada juga beberapa hal yang nanti akan saya berikan saran atau masukan untuk perbaikan. Saya mulai dulu dengan bagian perbaikan. Itu memang pada tulisan yang Anda buat sudah bagus ya untuk menyertakan daftar isi secara otomatis, yang mana memang itu sangat diperlukan. Namun untuk daftar lampiran, daftar gambar, dan juga daftar tabel itu masih manual. Jadi saya harapkan kalau bisa nanti lebih
diarahkan ke otomatis. Oke, kemudian mengenai penulisan, masalah spasi dan lain-lain, kemudian tanda baca dan pemilihan diksi juga harus diperhatikan. Untuk itu selebihnya sudah saya tuliskan di dalam file yang Anda kirimkan, file Word yang Anda kirimkan sudah saya beri catatan di sana, sudah saya beri tanda berwarna kuning, kemudian saya beri komentar di sampingnya. Jadi nanti Anda bisa melihat dan memperbaikinya melalui fitur tersebut. Kemudian ada di bagian daftar pustaka yang tidak memasukkan referensi yang Anda ambil di dalam untuk laporan skripsi yang Anda buat. Misalnya saja seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Itu tidak ada di dalam daftar pustaka. Jadi nanti Anda bisa merevisinya sedikit ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih ya, mungkin ada di halaman 4, ya. Jah bisa membuka sambil ya. Di sana dilihat bahwa ada pernyataan sebagai berikut. Kompetensi-kompetensi tersebut sebenarnya sudah ada pada kurikulum sebelumnya. Yang menjadi perbedaan adalah titik tekannya yaitu pada kurikulum 2000 kurikulum KTSP itu menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 lebih mengutamakan pada kemampuan sikap. Nah, dari mana pernyataan itu muncul? Coba Anda jelaskan. Sudah ketemu? Yang di halaman 4 sudah ketemu? Oke, sudah Pak. Baik. Jadi pada latar belakang ini saya mencari referensi-referensi dari penelitian-penelitian terdahulu dan juga dari buku. Jadi untuk yang kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 ini saya mendapatkan dari buku pengembangan kurikulum teori dan praktek. Kurikulum. Teori dan praktik ya. Maksud saya gini, titik tekannya yaitu pada aspek kognitif dan juga pada aspek afektif. Nah, itu apakah seperti itu pernyataannya atau bagaimana aja? Memang seperti itu ya? Iya Pak. Di buku. Oke, di buku itu memang seperti itu ya? Oke, nah menurut Ija sendiri, apakah di 2013 itu sudah berhasil mencapai kompetensi di ranah sikap? Untuk tingkat keberhasilannya saya mungkin belum tahu, namun dari beberapa sekolah itu pastinya tentunya memiliki usaha untuk mencapai kompetensi itu Pak. Seperti yang tadi itu sekolah sudah ada budaya sekolah dan lain sebagainya untuk menanamkan karakter tersebut kepada anak. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dilaksanakannya di SDN Banua Anyar 4 Banjarmasin ya? Betul Iya, Pak. Seperti itu? Nah, kalau di sana itu namanya apa? Sekolah inklusi atau sekolah luar biasa? Sekolah inklusi, Pak. Oke, apa bedanya antara sekolah inklusi dan sekolah luar biasa atau SLB? Kalau sekolah inklusi sendiri kan sekolah yang menggabungkan antara anak normal lainnya dengan anak yang memiliki kelainan tanpa dibeda-bedakan. Namun kalau sekolah SLB sendiri mungkin khusus anak yang memiliki kelainan, Pak. Khusus anak yang memiliki kelainan. Contohnya gimana tuh? Khusus anak yang memiliki kelainan itu contohnya gimana? Untuk di inklusi tadi ya? Kalau inklusi tadi kan Pak,
bergabung dengan anak normal. Kalau di SLB? Pembelajarannya. Kalau SLB sendiri dikhususkan untuk anak inklusi, anak yang memiliki kelainan. Oke, full ya, gitu ya maksudnya? Oke. Kalau di inklusi gabung dengan yang lain. Nah, berarti jenis yang mana nih? Untuk ABK itu tersendiri jenis yang mana yang bisa ditampung oleh pihak sekolah? Karena untuk ABK sendiri itu kan ABK ada 2 jenis, ada ABK permanen dan ada ABK temporer. Nah, untuk ABK permanen sendiri ada yang kalau yang saya lihat langsung di lapangan berbagai macam jenis anak ABK, Pak. Dari yang tunanetra, ada yang tunawicara, ada anak autis, ada tunadaksa, ada anak yang lamban belajar. Pokoknya di setiap kelas untuk di sekolah sendiri itu semua jenis anak ABK diterima, termasuk Semua jenis. termasuk ada jenis ABK yang temporer itu ada anak yang dari keluarga yang tidak mampu, itu termasuk jenis ABK yang temporer, Pak. ABK yang temporer ya. Jadi ada ABK yang permanen, ada ABK yang temporer. Oke. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ija, sebenarnya apa sih alasan untuk menerima anak ABK di sekolah inklusi tersebut? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam sekolah luar biasa tadi? Karena sebagai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, Pak. Jadi anak berkebutuhan khusus supaya tidak dibeda-bedakan, karena anak berkebutuhan khusus kan memiliki hak yang sama juga dengan anak normal lainnya. Jadi supaya tidak dibeda-bedakan, supaya anak itu bisa berkecimpung juga dengan siswa-siswa normal lainnya, jadinya bisa dimasukkan ke inklusi, Pak. Bisa dimasukkan ke situ. Tidak ke SLB ya berarti? Tidak Bisa ya? SLB. Apa sih sebenarnya kelemahan dan kelebihannya gitu ya antara sekolah inklusi dengan SLB? Ya kira kalau misalkan satu anak ini loh ABK ya, ketika dia dimasukkan ke SLB apa yang terjadi? Ketika dia dimasukkan ke inklusi apa yang terjadi? Gitu secara umumnya. Gimana kira-kira berdasarkan hasil penelitian yang telah Ijah lakukan? Kalau untuk anak inklusi kan karena bergabung dengan siswa yang lain, Pak, jadi dia bisa berinteraksi dengan siswa yang lain. Berarti tahapnya lebih ringan gitu ya? Iya, tapi kalau ke SLB sendiri dia hanya berinteraksi dengan yang sesamanya saja, Pak. Oke, berarti nanti makin parah. Apakah seperti itu? Kalau misalkan kita gabung dari anak berkebutuhan khusus di level rendah itu masuk ke SLB, nanti akan lebih parah untuk ABK-nya daripada dia masuk ke sekolah inklusi. Jadi seperti itu ya mungkin ya Ijah ya. Bisa ditangkap Ijah? Ya. Ya, gimana ya? Itu kan kalau di inklusi Ija, itu kan bertemu atau bersama-sama kawan-kawan yang normal. Kawan yang normal pasti punya karakter yang atau bersosialisasi lebih baik. Nah, pasti dia akan termotivasi kan ya. Berarti saya kira yakin bahwa kalau dia ke inklusi, maka karakter itu akan lebih mudah saya kira untuk bisa diinternalisasikan. Ya, kalau ketemu dengan sama-sama ABK, SLB, ini malah lebih parah saya kira, karena mereka sudah ada kelemahan karakternya, nanti tidak termotivasi. Kira-kira gitu ya, Ijah ya? Iya, Pak. Iya, nah mungkin itu yang saya maksud ya, Ijah ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan atau level-level dari ABK itu yang tidak bisa kita masukkan langsung ke SLB. Nah, itu. Nah, kemudian menyambung sedikit lagi, bagaimana ini ya peran dari orang tua Ijah terkait dengan anaknya yang memiliki
orang tua yang memiliki anak seorang ABK, apakah bermasalah ketika dia dimasukkan di sekolah inklusi atau bagaimana? Menurut penelitiannya Ija, ini gimana? Apakah sudah ada terdeteksi ke arah sana atau gimana? Untuk orang tuanya sendiri, Hmm. kalau yang saya lihat di lapangan itu orang tuanya untuk ya pengantaran anak ABK untuk peran orang tua yang jelas kan penting Pak dalam membantu internalisasi nilai karakter itu kepada anak-anaknya. Namun yang saya lihat di sini orang tua itu lebih anukan anaknya itu ke kesalahan. Jadi mendukung atau gimana? Untuk mendukungnya mungkin ada, cuma kalau tindakan sendiri masih kurang, Pak. Masih kurang ya? Iya, karena dilihat masih banyak anak ABK yang datangnya telat, karena orang tuanya juga mengantarnya telat. Kata guru kelas pun sudah diberitahukan kepada orang tuanya, sudah dibicarakan kepada orang tuanya, namun ternyata sulit katanya, Pak. Ternyata sulit ya? Iya, Pak. Oke, jadi kebanyakan memang di lapangan itu orang tua memang agak lebih sulit untuk memasukkan anaknya ini di SLB atau di sekolah inklusi. Padahal di luar negeri sana memang anak inklusi itu sudah sejajar dengan anak normal lainnya. Nah, itulah kekurangan di tempat kita ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi saran untuk kedepannya ketika Ijah nanti menjadi seorang guru, itu hendaknya mempelajari juga yang namanya kompetensi-kompetensi untuk mendidik anak ABK, tidak hanya untuk anak yang normal. Karena ketika nanti mereka akan disejajarkan, itu Ijah sudah mempunyai metode khusus ya dalam pengajaran. Di samping dibantu dengan guru dampingnya. Di samping dibantu dengan guru dampingnya. Nah, sehubungan dengan adanya guru damping ini saya lihat ya di dalam responden yang dijadikan responden wawancara oleh Anda, saya melihat cuma guru kelas ya yang dijadikan responden. Seperti itu aja. Halo, Ijah mendengar saya? Ijah? Ya, bagaimana Ijah? Ijah? Bisa berkomunikasi? Halo? Ijah? Nampaknya Ijah live ini, Pak. Sebentar kita tunggu lagi ya. Ada gangguan kayaknya. Iya nih, live kayaknya Ijah. Kenapa Pak Sofi? Keluar Ijahnya Pak, mungkin ada gangguan nih. Gangguan sinyal atau apa mungkin ini. Asal jangan Pak Sofi aja yang keluar. Berarti kita break dulu Bapak Ibu sambil menunggu. Ya, kalau gitu di-break dulu. Buram dia kan ada Bapak Kela. Beri satu aja cukup Pak gitu. Masuk ke saran ya, silakan. Ini tamu kehormatan, penguji kehormatan. Kalau ketua penguji ini Amin aja sudah. Ya kita istirahat kah Pak Sofi dulu? Boleh kalau misalkan itu kita istirahat dulu atau kita tunggu di sini aja Pak atau gimana? Iya, Bapak. Ya. Ini Ulun sambil menghubungi Ijahnya. Ya.
Apa kuotanya habis ya Ijah nih ya? Iya, bisa nih. Salah satu permasalahan mahasiswa, Pak. Iya, Di pembelajaran daring memang masalah kuota. Nah, ini udah gabung lagi. iya. Nah, Ija, Pun, sudah bisa mendengar? ya. Nah, Tadi live Ya. ya? ini Pak, Oke, jaringan Pak. oke. Baik, kuota habis nih. nah ini mungkin yang terakhir aja nih untuk dari saya yang terakhir ya. Oke. Apa tindak lanjut yang Anda lakukan setelah melaksanakan kegiatan penelitian ini? Tindak lanjut apa yang sedang Anda rencanakan untuk ke depannya? Silakan. Ija? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaan? Oke. Setelah melakukan kegiatan penelitian ini, tindak lanjut apa yang sedang Anda rencanakan untuk ke depannya? Eh, yang jelas, untuk yang selanjutnya, untuk penelitian ini nantinya kan kita sampai Ya, Gimana aja? untuk tindak lanjutnya, nantinya penelitian ini Ya. Gimana? untuk tindak lanjutnya nanti kita coba dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam penelitian untuk dicarikan solusinya, Pak. Solusi ya, oke. Sebenarnya solusi sudah ada di bagian penelitian. Cuma maksud saya mungkin sekedar saran saja nih. Ini kan sangat bagus, tapi mungkin pedoman, panduan atau buku-buku terkait dengan anak ABK bagaimana cara mengatasinya atau pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran biasa agar bisa bersaing dengan siswa yang reguler itu mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Nah, di situ mungkin. Oke, untuk selebihnya terkait dengan revisi segala macam sudah saya sertakan di dalam laporannya Ija. Jadi silakan untuk merevisi ya. Demikian dari saya kembalikan ke Ketua Penguji. Silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Saudi selaku penguji kedua dan juga pembimbing kedua. Ya, sesuai janji saya tadi, mungkin Ibu Wakil Ketua 1 ada masukan atau bahkan mungkin ada pertanyaan, diberikan kesempatan 5 menit. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sehubungan dengan penelitian Saudara Ija dengan judul Persepsi Guru Kelas Terhadap Karakter ABK dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di SDN Banjar 4 Banjarmasin. Silahkan Bu Ramdiah, mungkin ada sesuatu atau apa aja terserah saya kira. Ya, silakan. Hidup. Baik. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak Ketua Tim Penguji dan dosen penguji yang lain, begitu juga kepada dosen-dosen program studi PGSD yang sudah berhadir di ujian skripsi perdana pada hari ini. Ini ujian S1 berasa S3 ini, karena melibatkan yang di luar dari yang direncanakan Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita hanya 60 menit ya untuk memberikan ujian di luar dari persiapan. Jadi ini memenuhi permintaan Bapak Ketua tim penguji ya. Saudari Ija, di dalam sebuah penelitian tentunya ada manfaat penelitian. Nah, ya di dalam sebuah penelitian tentunya ada manfaat penelitian. Nah, apa manfaat penelitian yang telah Ija lakukan ini? 1, bagi guru kelas. 2, bagi sekolah tempat Ija penelitian. 3, bagi lembaga kita, ya STKIP PGRI Banjarmasin. Dan yang keempat, bagi peneliti. Ya, yang Ibu maksud di sini peneliti bukan hanya Ija saja, tapi pada yang lain juga yang melakukan suatu penelitian. Jadi itu saja Bapak penjelasannya, mudah-mudahan Ija bisa menjawab dengan singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ramdia. Silahkan Saudari Ija untuk menjawabnya secara ringkas ya. Ya. Untuk bagi guru sendiri, itu membantu guru dalam memberikan pengetahuan lebih kepada guru mengenai karakter anak ABK. Selanjutnya yang kedua, bagi sekolah bisa memperbaiki dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita teliti. Jadi jadi ada dari sekolah itu bisa memperbaiki apa saja kekurangan yang terjadi. Yang ketiga, untuk lembaga, ini bisa sebagai penambah bahan kajian atau penambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai karakter anak ABK pada kurikulum 2013. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, ini bisa sebagai acuan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. Begitu, Bu. Iya. Oke, selamat ya Ija sudah berada di tahap ini. Mudah-mudahan tahap berikutnya untuk revisi nanti bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Ketua Penguji, kepada penguji yang lain, dan kepada dosen PGSD yang sudah bergabung. Begitu juga ada Pak Humaydi juga di sini. Saya sekaligus mohon undur diri karena ada pertemuan juga kami di kampus ya. Jadi terima kasih atas semuanya. Saya mohon undur diri. Terima kasih Pak Widi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ramdia yang sudah memberikan juga mungkin pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tinggallah saya nih lagi selaku pembimbing 1, karena saya sudah banyak mengetahui tentang apa sebenarnya isi dari skripsi ini. Mungkin tidak terlalu banyak. Juga saya ada memberikan saran. Saran dulu yang pertama, bisa kita lihat nih di latar belakang. Di latar belakang itu ini apa di abstrak nih ya, saya kira. Di abstrak itu sangat ringkas. Ya, ini sebentar. Sangat ringkas, oleh karena itu saya memberikan saran. Bentar, ya. Nah, ini di
pertama, ya, itu ya, namanya abstrak harus ringkas, ya, harus ringkas. Berarti itu di alinea kira mohon diperhatikan itu sebagai salah satu penyedia layanan sampai kepada kurikulum terakhir yang digunakan perkembangan sampai kurikulum 13 itu dibuang saja itu ya, itu dibuang saja sehingga itu mengganggu. Saya kira itu. Kemudian ada di bawah lagi itu latar belakang. Nah, di latar belakang halaman 5. Nah, di halaman 5 itu ada kalimat-kalimat yang juga mungkin harus dibuang. Aduh, lampu. Nah, ini ada nih, ya, halaman ini, ya. Di atas alinea berdasarkan itu akan ada apa mengenai SDN masing-masing dimulai saat ini kurikulum 2012 dan sudah lagi. Nah, itu kata-kata yang seperti itu dibuang saja, saya kira. Kemudian ada yang di gini aja udah supaya cepat, saya kira. Nah, cepat tepat waktu. Nah, aduh. Ren, apa nah? Ada mau nah? Ada mau nah? Gimana Pak? Setelah Di share screen ya? Sudah ya. Halaman 70 itu yang mengenai hasil observasi, ya. Ada ditulis di sana mengenai lembar observasi, bukan lembar observasi itu, ya, dibuang saja, ya, dibuang saja. Jadi langsung aja hasil observasi. Kemudian ada lampiran 4, lampiran 4 itu langsung aja. Apa namanya? Nah, jangan kedua kali lagi itu. Nah, kemudian yang lain-lainnya mungkin saya kira sudah tadi daftar pustaka juga ya. Ada yang beberapa tidak tercantum, ya, seperti kata Pak Subri, Undang-Undang Nomor 70 tadi dan sebagainya. Yang lain juga ada tuh kayaknya. Nah, ada pertanyaan pada halaman 12, bisa dilihat pada halaman 12 itu ada karakter yang baik itu kan ada beberapa proses. Knowing the good, sharing the good, doing the good. Nah, ini memang harus meliputi itu. Kalau mau menjadikan anak memiliki karakter yang baik, maka pasti harus melalui proses itu. Dan itu harus didahului oleh gurunya. Kemudian tambah lagi nih, selain yang 3 itu katanya, kebiasaan berpikir itu juga akan menentukan.
kebiasaan kalbu, kebiasaan tindakan. Nah ini memang harus dimiliki oleh seorang guru tadi, guru kelas, baru nanti dia bisa mentransfer atau menginternalisasikan kepada siswa tadi. Karakter yang baik itu harus, saya kira itu. Silakan, yang ringkas saja jawabannya. Untuk dari penjelasan guru kelas, Pak, guru kelas berpersepsi bahwa memang dalam menginternalisasikan nilai karakter, beliau menggunakan yang namanya sebagai motivasi, terus sebagai contoh, melalui pembiasaan juga, Pak. Ya, minta dijelaskan tadi yang awal dulu. Knowing the good. Gimana gurunya itu mengimplementasikan itu? Sebab kalau gurunya tidak memiliki karakter yang baik, ya susah juga kepada siswanya untuk bisa melakukan itu. Saya minta penjelasan saja. Halaman 12 itu ada. Ya, gimana, Saudari Jah? Memang kalau dari guru-guru di SDN Banoanyar 4 Banjarmasin, dari guru sendiri tentunya pasti memiliki yang 3 itu, Pak. Keinginan melakukan yang baik, tentunya ada dari guru untuk melakukan keinginan yang baik. Dan pasti dari guru tersebut bisa membedakan yang mana yang baik dan dengan yang mana yang buruk. Nah, dari yang ketiga ini, maka guru itu dari gurunya sendiri melakukannya dulu, baru guru melakukan ke siswanya, Pak. Oh ya, dari gurunya ya. Ya itu tadi minta contoh itu. Apa yang dilakukan guru tadi? Misalnya aja dia katanya harus mengikuti kebiasaan berpikir. Mungkin aja itu ya, kebiasaan guru yang kalau ada sesuatu yang hoak langsung terima. Nah ini kan kebiasaan berpikir juga. Ini yang dilakukan guru itu ada enggak contohnya yang bisa menjadi karakter baik dilihat dari kebiasaan berpikir, kalbu, tindakan. Kalau dari tindakan, misalkan dari gurunya mencontohkan yang baik dari segi berpakaian, Ya. Terus mencontohkan, membiasakan siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ya. Kalau kalbu, oh ini ada kalbu juga nih. Kalau kalbu itu lebih ke kasih Ini memang sayang, harus bagus ini sebenarnya. lebih ke memberikan penjelasan kepada siswanya. Oh iya. Harus menyayangi sesama teman-temannya. Iya. Ya. Nah itu saya kira betul sekali itu ya. Jadi kalbu. Jadi ada perasaan menyayangi dan sebagainya. Apalagi ABK. Kalau sudah gurunya itu berhadapan dengan ABK bahwa dia menghadapi orang-orang yang susah diatur dan sebagainya. Nah ini saya kira tidak akan bisa terinternalisasi. Ya jadi ini saya kira ini bagus sekali. Nah itulah mungkin tadi kata Pak Sophie ini gimana nih cara tindak lanjut berikutnya nih kalau ada permasalahan dengan orang tua yang mengalami kesulitan berkomunikasi. Nah ini harus nih gimana caranya supaya ABK ini kehadirannya diterima dan orang tua juga harus bersama-sama dengan guru untuk bisa mensukseskan, mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah sehingga yang karakter itu bukan hanya siswa yang reguler saja yang diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan karakter, tapi ABK juga punya hak yang sama untuk dibina karakternya. Nah ini hakikat dari inklusi, jadi sama gitu ya, punya hak. Ya, saya kira ini terima kasih Saudari Ija sudah mengungkap mungkin permasalahan-permasalahan ini masih umum ya, ini masih umum karena ABK kita mau tahu nanti ABK itu kan jenisnya banyak, ada 13. Nah yang
Nah, ini tugas kita di lain kesempatan saya kira ini untuk mengungkap kembali secara lebih spesifik. Mungkin saya kira saya hanya itu aja nyampaikan karena sudah banyak juga diskusi-diskusi, dan nanti tolong apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu penguji dicatat dan diperbaiki. Nah, nanti pengumuman akan kita sampaikan setelah saudara memperbaiki hasil skripsi ini. Oleh karena itu saya berpesan, tolong setelah ini kamu langsung perbaiki. Jangan ditunggu-tunggu. Kalau sudah ditunggu-tunggu, begini selesai, nanti dan sebagainya, itu akan lama. Nah, mudah-mudahan dengan selesainya ini kamu perbaiki dan ikut yudisium di bulan Agustus nanti, saya kira. Ya, oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua Penguji menyampaikan terima kasih semuanya, dan terlebih lagi pada Saudara Ijah, tolong ini apa yang disampaikan tadi diperhatikan. Dan untuk kesempatan kali ini, sebelum saya nutup kegiatan ini, karena saudara harus keluar dari ini acara ini, dipersilakan untuk ingin apa sampaikan ucapan terima kasih dan sebagainya sebelum saya tutup ini. Silakan, Ijah. Sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membimbing ulun selama mengerjakan ini. Terima kasih juga kepada Ibu Rahidatul selaku dosen penguji ulun, dan dosen-dosen yang lain. Ulun mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengerjakan skripsi dan selama ujian ini berlangsung ada kesalahan kata maupun perilaku yang ulun perbuat. Ulun ucapkan mohon maaf. Sudah itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Jadi mari kita tutup sidang ujian skripsi pada hari ini atas nama Ijah Mukjidah dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dipersilakan pada saudara Ijah untuk keluar dari jaringan ini karena kami ada yang diselesaikan setelah kegiatan ini. Ya, silakan untuk keluar saudara Ijah. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Ijah. Gitu.